Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama Ustadzah Nisfuri ya. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya tentang apa? Iya, tentang penghematan dan pemanfaatan sumber energi ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa ya yang ada di alam ini, masih berhubungan dengan sumber daya alam. Nah, anak-anakku coba perhatikan gambar ini ya. Ada apa saja? Ya, kira-kira di lingkungan kalian adakah keadaan alam seperti ini? Ya, nah berdasarkan gambar-gambar ini yang akan kita pelajari, kita akan belajar tema 3 ya. Tema 3 tentang bentang alam. Nah, sebelumnya simak dulu ya atau dibaca dulu KD yang akan kita capai. Nah, anak-anak, karena kompetensi dasar yang akan kita capai itu luas, maka sebelum ke pembelajaran, Ustadzah sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya, yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang bentang alam di Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar tentang hewan langka di Indonesia. Yang ketiga, karakteristik lingkungan sekitar. Dan yang keempat yaitu tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam atau SDA. Nah, anak-anak, langsung saja ya kita pelajari materi yang pertama, yaitu tentang bentang alam Indonesia dan pemanfaatannya. Anak-anakku tahu apa itu bentang alam? Iya, bentang alam adalah segala peristiwa alam atau pemandangan alam yang terjadi di permukaan bumi. Nah, bentang alam itu sendiri ada 2, yaitu bentang alam daratan dan bentang alam perairan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah gunung dan pegunungan. Anak-anakku tahu ya, semuanya sudah pernah lihat ya gunung. Nah, gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Sementara pegunungan adalah rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Nah, kita pelajari manfaat dari gunung itu sendiri, yaitu yang pertama sebagai tempat penyimpanan air, yang kedua sarana rekreasi alam, dan yang ketiga menghasilkan barang tambang seperti belora. Nah, yang kedua anak-anakku, bentang alam daratan. Yang kedua yaitu ada bukit dan perbukitan. Apa itu bukit? Bukit merupakan bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya. Bukit ini biasanya memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Nah, sama halnya dengan gunung dan pegunungan tadi. Ada bukit berarti ada perbukitan. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Nah, ini ya anak-anakku manfaat dari bukit. Yang pertama bisa digunakan sebagai sarana olahraga para layang dan pendakian. Bisa juga sebagai tempat untuk bertani dan seperti yang Ustadzah contohkan di gambar itu sebagai penambangan batu kapur. Dan selain itu juga bisa dimanfaatkan
sebagai objek wisata. Baik, lanjut ke bentang alam daratan yang ketiga. Ada dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, apa saja manfaat dari dataran tinggi ini? Yang pertama yaitu untuk lahan pertanian sayuran, contohnya wortel, brokoli, kubis, dan lain sebagainya. Selain sebagai lahan pertanian, ada juga sebagai lahan perkebunan teh, cengkeh, kopi, dan kinang. Kemudian ada lahan peternakan sapi penghasil susu. Nah, ini yang biasanya suka minum susu. Berarti yang ada di dataran tinggi ini banyak ya para penduduknya menernak atau memelihara sapi. Selain itu, manfaatnya sebagai area pemukiman dan tempat rekreasi. Nah, yang keempat ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah di Indonesia yaitu dataran rendah di sepanjang pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Nah, pada peta biasanya dataran rendah ini ditunjukkan oleh warna hijau. Nah, seperti dataran tinggi tadi ya, dataran rendah pun memiliki manfaat. Yang pertama sebagai lahan pertanian. Contohnya tanaman yang bisa tumbuh yaitu padi, jagung, kacang panjang, timun, mangga, dan sebagainya. Ada juga manfaatnya sebagai lahan perkebunan, antara lain tebu, karet, dan kelapa sawit. Sebagai lahan peternakan berbagai macam hewan unggas, mamalia, dan ikan. Selain itu, sebagai area perindustrian dan pemukiman. Selanjutnya ada delta. Delta adalah wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Delta terletak di sekitar muara sungai atau di daerah pertemuan aliran air sungai dengan air laut seperti yang tampak pada gambar ya. Delta ini adalah pertemuan dari aliran air sungai dan air laut. Nah, contoh-contoh kota besar di Indonesia yang dulunya merupakan delta sekarang menjadi kota ya, menjadi kota yang besar, yang ramai. Ada apa saja, yaitu ada DKI Jakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Ada Surabaya, ada Semarang, Balikpapan, Palembang, dan Merauke. Itu merupakan contoh kota besar yang dulunya merupakan delta. Lanjut kita ke lembah. Lembah adalah wilayah daratan yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan. Nah, lembah yang sisi-sisinya curam disebut ngarai. Sedangkan lembah yang sisi-sisinya sangat sempit, curam, serta terjal disebut jurang. Nah, contohnya atau manfaat dari lembah itu sendiri bisa digunakan sebagai objek wisata, lahan pertanian, area pemukiman penduduk. Lanjut, ada pantai yang merupakan bentang alam daratan. Pantai adalah wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Nah, tanah di pantai ini ada yang landai dan ada yang curam. Manfaatnya apa pantai? Sebagai objek wisata yang banyak kita ketahui ya, contohnya di sekitar sekolah kita ada pantai apa? Iya, Pantai Kelapa. Ya, siapa yang pernah ke sana? Ya,
Selanjutnya ada manfaatnya sebagai tambak garam, ada perkebunan kelapa, pemukiman bagi nelayan. Manfaat lainnya juga sebagai pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut, dan juga bisa digunakan sebagai pelabuhan. Nah, ketika dipakai sebagai pelabuhan biasanya terdapat di pantai yang tidak berombak besar. Nah, anak-anakku, Ustazah contohkan bentang alam daratan yang terakhir ya, ada hutan. Hutan adalah wilayah daratan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Nah, apa saja manfaatnya? Yaitu menghasilkan oksigen, menyimpan air, sumber pangan manusia, rumah bagi flora dan fauna, dan sebagai tempat wisata. Nah, ini anak-anakku Ustazah beri contoh pemanfaatan bentang alam daratan di Provinsi Jawa Barat. Ada Gunung Pangrango yang memiliki ketinggian 3019 meter di atas permukaan laut. Terletak di antara Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Selain itu ada juga dataran tingginya yang ada di Kabupaten Bandung. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk perkebunan teh dan kopi, pertanian sayuran dan umbi-umbian, serta sebagai peternakan sapi. Nah, selain dua bentang alam daratan tadi ada lainnya, yaitu dataran rendah. Nah, masyarakat Kabupaten Karawang memanfaatkan dataran rendah untuk pertanian padi. Kabupaten Karawang ini merupakan kota penghasil beras terbesar di Provinsi Jawa Barat. Selain itu ada daratan yang Ustazah contohkan adalah pantai. Pantai yang ada di Jawa Barat yaitu Pantai Pangandaran, berada di Kabupaten Ciamis, biasanya digunakan sebagai tempat wisata. Lanjut, kita belajar ke bentang alam perairan dan pemanfaatannya. Yang pertama ada danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Nah, danau itu sendiri ada danau tektonik dan ada danau vulkanik. Apa itu danau tektonik? Yaitu danau yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi. Sedangkan kalau danau vulkanik berarti danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Nah, ini manfaatnya danau sebagai lahan untuk budidaya ikan, sarana olahraga dayung dan kano, tempat rekreasi, serta tempat pengairan sawah. Nah, anak-anakku, ada di sekitar tempat tinggal kalian danau? Ya. Selanjutnya ada rawa. Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Rawa biasanya berada di daerah dekat sungai atau pantai. Nah, rawa di sekitar sungai banyak ditumbuhi tanaman bakau. Apa saja ya manfaat dari rawa? Yang pertama, sebagai tempat mencari ikan. Yang kedua, tempat tumbuhnya tanaman bakau yang dapat mencegah abrasi di pesisir pantai. Atau abrasi itu berarti pengikisan daratan karena adanya atau karena air laut ya. Selanjutnya sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir atau muara. Muara merupakan tempat masuknya aliran sungai ke laut. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, sebagai pengairan lahan pertanian, bisa digunakan untuk peternakan ikan berupa tambak, bisa digunakan untuk perdagangan, bisa digunakan untuk olahraga air, dan sebagai pembangkit listrik sungai. Selanjutnya
bentang alam perairan yaitu ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan, pulau atau benua yang satu dengan yang lainnya. Laut yang sangat luas disebut samudra. Nah, anak-anakku, Indonesia itu sendiri wilayah lautnya itu lebih luas ya dibandingkan dengan daratannya. Nah, manfaatnya apa saja dari laut? Yaitu sebagai yang utama ini ya pastinya sebagai tempat nelayan mencari ikan. Bisa juga sebagai sumber makanan laut, bisa sebagai olahraga air atau ski air, sarana perdagangan antar negara, dan sarana transportasi antar pulau. Misalnya mau dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Ya, kalau mengendarai kapal berarti sebagai sarana transportasi antar pulau. Nah, ini Ustazah beri contoh pemanfaatan bentang alam perairan. Tadi yang bentang alam daratan di Provinsi Jawa Barat, sekarang bentang alam perairan di Provinsi Bali. Tadi ada laut ya. Nah, ini Ustazah berikan nelayan di Provinsi Bali mencari ikan di Laut Bali. Terus ada juga danau. Danau ini banyak sekali juga manfaatnya. Yang pertama, peternakan ikan air tawar banyak dilakukan di Danau Batur. Danau Batur ini berada di Bali. Selain sebagai peternakan, juga dimanfaatkan untuk pertanian sayuran. Nah, sungainya dibuat apa atau dimanfaatkan untuk apa di Bali? Yaitu untuk irigasi atau pengairan lahan pertanian. Baik anak-anakku, sudah paham dengan materi tentang bentang alam Indonesia? Nah, salah satunya tadi ada apa? Yaitu hutan. Nah, hutan tadi manfaatnya sebagai tempat hidup flora dan fauna. Kalau hutan itu semakin rusak, semakin gundul, kira-kira apa yang akan terjadi pada flora dan fauna tersebut? Iya, mereka akan kehilangan tempat tinggal dan akhirnya mereka bisa meninggal. Karena banyaknya hewan-hewan atau tumbuhan yang meninggal, akhirnya akan terjadi kelangkaan terhadap flora dan fauna tersebut. Nah, selanjutnya seperti yang akan kita bahas yaitu tentang hewan langka yang ada di Indonesia. Anak-anakku bisa menyebutkannya? Ya, ada harimau, ada badak bercula 1, ada apa lagi? Ada burung cendrawasih dan gajah. Nah, anak-anakku, kenapa hewan langka itu bisa terjadi? Karena hutannya tadi terjadi penebangan liar atau kerusakan hutan ya. Oke, Ustazah bahas sedikit tentang hewan langka. Yang pertama, Ustazah bahas tentang harimau. Sebenarnya di Indonesia ada 3 jenis harimau, yaitu harimau Sumatera, harimau Bali, dan harimau Jawa. Tapi karena tadi hutannya semakin rusak, tinggallah sekarang yaitu hanya ada harimau Sumatera. Nah, anak-anakku, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, seperti tadi ya, kita ada hubungannya dengan bentang alam tadi. Bentang alam tadi Ustazah ambil yang dataran rendah. Nah, dataran rendah ini sumber daya alamnya apa? Yaitu contohnya padi ya. Nah, manfaatnya sebagai apa? Sebagai sumber makanan pokok bagi manusia. Pelestariannya bagaimana sih? Nah, pelestariannya bisa dengan melakukan pengolahan yang baik terhadap tanah supaya tetap subur. Tidak menggunakan pupuk pestisida yang berlebihan ya, itu merupakan pelestarian dari dataran rendah. Selain dataran rendah, Ustazah contohkan lagi yaitu laut. Laut sumber daya alam apanya yang diambil? Bisa saja ikannya. Nah, manfaatnya untuk apa? Sebagai lauk pauk ya yang mengandung protein. Nah, pelestariannya bagaimana? Harus tetap menjaga terumbu karang, dan ketika pengambilan ikan tidak boleh menggunakan seperti bom ikan. Itu sangat dilarang ya. Selanjutnya Ustazah contohkan pemanfaatan bentang alam apa ini? Iya, gunung kapur. Sumber daya alam yang diambil apa? Yaitu batu kapurnya. Terus pemanfaatannya apa? Nah,
batu kapur ini biasanya bisa digunakan sebagai campuran semen. Nah, apa sih pelestariannya? Yaitu dengan melakukan reboisasi atau pengolahan lahannya yang tetap atau memperbaiki lahan yang sudah diambil tadi, ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah kita pelajari ya. Mulai dari apa tadi? Bentang alam yang ada di Indonesia, hewan langka di Indonesia, terus karakteristik lingkungan sekitar, sampai dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anakku, jangan bosan untuk belajar ya, karena dengan belajar kita semakin menambah wawasan supaya semakin berilmu ya. Oke, anak-anakku, sampai di sini ya pembelajaran bersama Ustazah. Kita akhiri belajarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan dari Ustazah, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Semoga kita segera bisa bertemu kembali di sekolah. Sampai ketemu lagi dengan pembelajaran Ustadzah SD Bina Anak Soleh berikutnya. Ustadzah mohon maaf jika selama pembelajaran ini Ustadzah ada kesalahan. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.